Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Aldi Abu Bakar Muhammad Fahrul Rafi untuk mempresentasikan hukum telematika mengenai analisis putusan nomor 828 pidana khusus tahun 2020 PN Denpasar tentang pencemaran nama baik lembaga ID melalui Instagram. Kasus posisi Adam Denny atau pegiat sosial media melaporkan salah satu musisi IGD Ari Asyatna atau disebut dengan nama Jerix SID di Kepolisian Metro Jaya. Adam Denny melaporkan dengan dugaan kasus pencemaran media elektronik di pihak kepolisian dikarenakan Jerix SID ini sempat melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial tentang COVID-19. Salah satunya adalah menuduh sejumlah artis maupun pihak-pihak yang lainnya yang di-endorse COVID-19. Pernyataan inilah yang memancing perdebatan di media sosialnya. Salah satunya yang meminta bukti atas pernyataan ini adalah pegiat sosial Adam Denny pada tanggal 1 Juli, kemudian pada esok harinya tanggal 2 Juli akun Instagram Jerix SID hilang. Tanggal 2 Juli inilah Jerix SID mengancam Adam Denny melalui telepon dengan mengucapkan kata kasar dan juga ancaman karena Jerix SID merasa bahwasanya Adam Denny adalah pihak yang menghilangkan akun media sosialnya. Setelah itu, beberapa jam Jerix SID sempat menelpon Adam Denny untuk meminta maaf, tetapi ternyata proses mediasi tidak berjalan dengan mulus. Kemudian di tanggal 10 Juli, Adam Denny memutuskan untuk tetap melaporkan Jerix SID pada Metro Jaya. Lalu kita masuk pada pelanggaran pasal. Dalam putusan pengadilan, IGD Ari Astina melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang diatur dalam KUHP pidana disebut juga dengan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech karena dilakukan melalui Instagram dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penyebab terjadinya pencemaran nama baik melalui sebuah postingan yang menyebabkan hilangnya kehormatan dan martabat. Namun putusan tersebut melukai rasa keadilan dalam masyarakat karena hukumnya tidak menimbulkan efek jerah. Hal itu berdasarkan pada pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3. Nah, di sini kita bisa melihat di pertimbangan hakim dari pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan putusan. Pada pertimbangan pokoknya adalah karena pelaku menyadari bahwasannya postingan akunnya itu dibuatnya akan mendapat komentar-komentar dari orang dan pelaku menyatakan bahwasannya pelaku sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI. Dari postingan pelaku tersebut murni dilakukan terdakwa atau disebut dengan Jerixit karena tidak ada gunanya rapid test kepada ibu hamil yang bisa membuat para ibu menjadi stres dan memperlambat proses kelahiran. Dan dari postingan tersebut pihak pelaku sebenarnya ingin melakukan diskusi kepada lembaga IDI. Tidak ada keinginan merusak nama baik. Karena pelaku mengharapkan reaksi atau tanggapan dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak ditanggapi. Sehingga pelaku melakukan postingan di Instagram dengan menggunakan kata IDI kacung WHO agar mendapat respon. Dari pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana kepada Jerix SID. Oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun dan 2 bulan. Nah, di sini juga analisis putusannya itu mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat 2 Junto, Pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jonto, Pasal 64 ayat 1 KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan, bahwa menyatakan terdakwa IGD Aryastina alias Jerix tersebut itu di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat. Masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan pidana denda sejumlah 10 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, yaitu satu menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 2. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang barang bukti. Ya, yang pertama disita dari saksi atas nama Dr. I. Gede Putra Suteja berupa yang pertama 8 buah lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram Jerix SID beserta komentar-komentar terhadap postingan tersebut. Lalu yang kedua ada 1 buah flash disk merek SanDisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram. Lalu yang kedua disita dari saksi atas nama Dr. Imade Sudarmaja berupa yang pertama 4 lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun Instagram Made Sudarmaja. Lalu yang kedua 1 buah flash disk merek SanDisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture yang diambil dari akun Instagram Made Sudarmaja. Lalu yang ketiga disita dari saksi Dr. I. Ketut Widiasa MPH berupa 4 lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun Instagram ID Denpasar. Lalu yang kedua 1 buah flash disk SanDisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi screen capture yang diambil dari akun Instagram ID Denpasar. Lalu yang keempat disita dari terdakwa atas nama I. Gede Ari Astina alias Jerix SID berupa 1 unit handphone iPhone 7 Plus warna hitam dengan nomor IMEI sekian dan nomor seri sekian. Lalu yang kedua 1 bundle print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, rapid test dan rumah sakit serta pemberitaan tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Lalu yang ketiga 1 buah flash disk merek SanDisk berkapasitas 8 GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, rapid test dan rumah sakit serta pemberitaan tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Lalu yang terakhir menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Selanjutnya, kesimpulan. Peraturan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik terhadap lembaga IDI melalui Instagram. Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian yang dilakukan terhadap kepada golongan baik seperti lembaga IDI diatur dalam KUHP pidana pada pasal 310, 310 dan 311 KUHP pidana. Penghinaan juga disebut dengan pencemaran nama baik yang dilakukan dalam dunia teknologi yang diatur dalam pasal 27, 28 dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Analisis putusan nomor 828 garing Pipsus garing 2020 garing PN Denpasar tentang pencemaran nama baik terhadap lembaga IDI. Sesuai putusan tersebut terdakwa dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dimana mengadili bahwa atas nama IGD Ariastina alias Jerings terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan.
Dengan begitu, terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana selama 1 tahun 2 bulan dan pidana denda sejumlah 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, masukan saja ajukan pada kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.